Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan materi dari buku Akuntansi Manajerial, ya, dasar-dasar akuntansi manajerial atau Cornerstone of Managerial Accounting yang diterbitkan oleh Cengage dan diterjemahkan oleh penerbit Salemba. Kali ini saya akan membahas tentang konsep akuntansi manajerial dasar yang merupakan materi dalam bab 2 di buku ini bagian yang pertama. Jadi untuk bab 2 ini ada 2 video yang saya pecah. Kali ini saya akan menjelaskan bagian pertamanya. Oke, jangan lupa untuk mengunjungi e-learning penerbitsalemba.com. Dapatkan e-learning akuntansi manajerial dari buku Hansen Moen ini. Ada video pembelajaran, ada soal dan pembahasan, dan ada kuis yang terdiri dari soal pilihan ganda yang dapat Anda kerjakan secara mandiri dan kemudian nanti bisa melihat berapa nilainya dan juga ada pembahasan komprehensifnya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini adalah yang pertama menjelaskan tentang arti biaya atau cost ya atau cost dan bagaimana biaya atau cost dibebankan ke produk atau jasa. Yang kedua, mendefinisikan berbagai biaya produksi dan biaya penyediaan jasa serta biaya penjualan dan administrasi. Jadi nanti ada definisi nih, apa sih biaya produksi, isinya apa saja, kemudian biaya penjualan dan biaya administrasi itu apa. Ketiga, menyusun laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur dan jasa. Oke, kita mulai masuk sekarang. Yang pertama adalah arti dan kegunaan biaya. Biaya itu adalah jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang akan memberikan manfaat saat ini dan di masa depan untuk organisasi. Jadi katakanlah di sini perusahaan pembuat kue, ya, produsen kue. Produsen kue itu misalnya dia membeli bahan baku untuk membuat kue, dia membeli tepung terigu. Nah, tepung terigu. Untuk membeli tepung terigu ini, perusahaan harus mengeluarkan kas, mengeluarkan uang tunainya, kemudian dibayarkan ke penjual tepung terigu. Nah, tepung terigu ini akan memberikan manfaat saat ini atau di masa depan, akan memberikan manfaat apabila nanti bersama bahan baku yang lain, kemudian menjadi adonan dan menjadi kue, kuenya dijual dan kue tersebut akan memberikan aliran kas masuk ke perusahaan. Nah, itu adalah biaya. Jadi, tepung terigu ini, pembelian tepung terigu itu adalah biaya bagi perusahaan produsen kue, karena produsen kue mengeluarkan kas untuk memperoleh tepung terigu. Tepung terigunya nanti akan digunakan dengan bahan baku yang lain untuk membuat kue. Kuenya akan dijual, kalau sudah dijual ada uang kas masuk, ada manfaat bagi organisasi. Nah, itu adalah definisi dari biaya. Nah, saat biaya digunakan dalam kegiatan perolehan pendapatan, biaya dikatakan sudah terpakai. Saat tepung terigu tadi dengan bahan baku yang lain itu digunakan, kemudian menjadi barang jadi atau finish good berupa kue, kuenya dijual, maka perusahaan sudah memperoleh pendapatan. Tepung terigunya itu biayanya sudah dikatakan sudah terpakai. Nah, biaya yang sudah terpakai disebut dengan beban. Jadi ketika pertama kali membeli tepung terigu, ini belum jadi beban atau expense ya. Jadi bedakan, ada perbedaan antara cost dan expense. Cost ini berarti biaya, expense ini adalah beban. Nah, cost ini adalah pengeluaran yang akan memberikan manfaat. Expense ini adalah cost yang sudah menjadi beban, yang sudah memberikan manfaat. Tepung terigu ketika pertama kali dibeli, ini masih jadi cost. Ketika nanti digunakan dengan bahan baku yang lain, menjadi kue, barang jadinya atau finish good, nanti barang jadinya dijual, nah tepung terigu dan bahan-bahan lainnya tadi akan menjadi beban. Nah, yang lebih lanjut kita akan melihat ya. Oke. Pada laporan laba rugi, nah, beban itu akan mengurangi pendapatan untuk menentukan laba. Jadi cost ini akan dilaporkan
dalam laporan posisi keuangan di sisi sebagai aset. Kalau sudah digunakan dan memberikan manfaat, cost akan berubah menjadi beban atau expense. Nah, expense ini yang akan muncul di laporan laba rugi akan mengurangi pendapatan untuk menentukan laba perusahaan. Jadi, saya berharap Anda paham perbedaan antara cost dan expense. Berikutnya, mengakumulasikan atau mengumpulkan biaya. Cara biaya diukur dan dicatat. Nah, contoh tagihan biaya listrik. Nah, ini akan menjadi akun beban utilitas dan akun biaya yang masih harus dibayar. Nah, ya. Oke. Pembebanan biaya sekarang. Pembebanan biaya adalah cara mengkaitkan biaya ke objek biaya. Objek biaya adalah apapun di mana biaya dikumpulkan dan dihitung objek biaya. Contohnya adalah produk. Semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut dicatat di produk. Apakah objek biaya dari listrik atau biaya utilitas? Nah, ini kegiatan produksi bukan? Kemudian, apakah dia termasuk kegiatan penjualan dan administrasi? Kalau dia masuk kegiatan produksi, maka akan menjadi biaya produksi. Nah, dikumpulkan di biaya produksi. Kalau dia bukan untuk produksi, untuk penjualan atau administrasi, ini berarti kegiatan biaya non produksi. Ya, jadi gampangnya perusahaan ada dua kegiatan. Pertama, biaya produksi ini berasal dari kegiatan untuk perusahaan manufaktur, kegiatan merubah bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian kegiatan penjualan ini adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjual barang dan jasa yang dihasilkan. Administrasi berarti kegiatan administrasi, contohnya kegiatan yang mencatat transaksi. Nah, kita masuk ke objek biaya, lebih jelasnya. Objek biaya adalah apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, atau wilayah geografis, cabang misalnya, atau pabrik tempat biaya diukur dan dibebankan. Jadi contoh misalnya, nah ini produk. Produk jadi objek biaya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut dikumpulkan dalam produk. Misalnya untuk buat kue di sini adalah produknya, ya barang jadinya. Segala biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan kue itu dikumpulkan di kue ini. Nah, mungkin kan perusahaan kuenya tidak hanya memproduksi satu jenis kue ya, ada banyak jenis kue. Nah, setiap jenis kue itu dikumpulkan biayanya untuk mengetahui nanti berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi kue-kue yang ada. Oke. Nah, contoh objek biaya adalah buku akuntansi manajerial nih yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba. Segala biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi buku akuntansi manajerial dan menjualnya juga dikumpulkan dalam akuntansi manajerial. Jadi misalnya biaya cetaknya, ongkos editnya, biaya untuk mengeditnya, men-settingnya, membuatkan cover. Nah, itu masuk dikumpulkan di akuntansi manajerial. Nanti diketahui nih berapa sih biaya produksi untuk memproduksi satu unit buku akuntansi manajerial. Ya, nah ini bisa juga di Departemen Keuangan, ini maksudnya adalah bagian keuangan, semua biaya yang dikeluarkan untuk bagian keuangan dikumpulkan untuk mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk bagian keuangan. Atau ini per cabang. Nah, ini per cabang. Jadi misalnya di Indonesia ada perusahaan yang memiliki cabang-cabang di provinsi yang ada di Indonesia, nah itu biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing cabang dihitung per cabang untuk mengetahui nanti apakah cabang efisien atau tidak dalam beroperasinya. Nah, ya. Nah, ini juga misalnya pelanggan. Biaya untuk mengurusi pelanggan. Nah, ya, itu juga harus dihitung. Nah, sekarang kita lihat masuk ke pembebanan biaya ke objek biaya. Biaya dapat dibebankan ke objek biaya dengan berbagai cara.
Pilihan metode yang digunakan bergantung pada sejumlah faktor, misalnya kebutuhan akurasi biaya. Tujuannya adalah mengukur dan membebankan biaya sebaik mungkin berdasarkan tujuan manajemen yang ada. Nah, biaya itu dapat dibagi menjadi contohnya biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung ini atau istilahnya adalah direct cost. Berikutnya akan dijelaskan apa itu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini berarti indirect cost. Oke. Nah, apa itu biaya langsung? Biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri ke sebuah objek biaya. Kita bisa melihat misalnya ada produknya dan kita lihat, oh itu ada biaya. Misalnya produknya adalah meja. Oh, meja berarti biaya langsungnya adalah kayu. Kita bisa lihat berapa kayu yang digunakan. Jenis kayunya, harganya gitu ya. Hubungan antara biaya dan objek biaya dapat diamati fisiknya. Tadi misalnya meja kayu, kita bisa lihat, oh ini menggunakan kayu jati, berapa meter yang digunakan, kemudian harganya berapa, itu bisa diketahui. Makanya disebut dengan biaya langsung. Mudah untuk ditelusuri dan lebih akurat pembebanan biayanya. Nah, ini contoh, ini adalah objek biayanya ya, meja kayu. Nah, ini objek biayanya nih. Nah, kemudian kita tahu dia menggunakan kayu sebagai bahan baku. Nah, bahan baku berupa kayu ini adalah biaya bahan bakunya atau direct material cost ya, biaya bahan baku. Ini adalah biaya langsung untuk objek biaya meja ini. Kenapa? Kita bisa ukur nih berapa sih jumlah berapa meter yang digunakan untuk meja ini kayunya. Kemudian nanti harga beli kayunya per meter berapa kemarin. Kan bisa dilihat di bagian akuntansi. Jadi biaya dari kayu ini adalah biaya langsung, direct cost. Karena kita bisa lihat menelusuri, oh misalnya kadang satu meja ini misalnya perlu 2 meter kayunya. Nah, 2 meter kemarin belinya 1 meter berapa? Berapa rupiah? Nah, itu kan bisa ketahuan. Lihat aja tagihan dari pemasok kayu ini. Nah, berikutnya adalah biaya tidak langsung. Apa itu biaya tidak langsung? Tidak dapat ditelusuri ke objek biaya secara mudah dan akurat. Nah, ini sulit nih. Kita tahu nih, ada bahan di objek biaya tersebut. Cuma bahan bakunya kita susah melihatnya gitu ya. Misalnya kalau buat meja kan perlu diamplas ya biar halus. Nah, itu pemakaian amplasnya itu susah kita ketahui satu meja berapa amplas. Karena kan nggak kelihatan. Nah, dia bukan dibebankan tapi dialokasikan adalah membebankan biaya tidak langsung ke objek biaya dengan metode yang mudah dan masuk akal. Nah, contohnya ini adalah biaya listrik nih yang dikeluarkan. Nah, ya misalnya Perbi Salemba dia ada menggunakan satu gedung, kemudian listriknya satu aja tersentralisasi. Nah, ini ada biaya listrik. Nah, biaya listrik ini digunakan untuk menerangi gedung bagian produksi, bagian penjualan, bagian keuangan, akuntansi. Nah, ini bagian produksi. Nah, terus setiap buku itu di bagian produksi ya perlu dicetak segala macam ya. Itu kan perlu listriknya. Nah, ini masing-masing buku perlu nih listrik. Menggunakan listrik untuk produksinya. Misalnya bagian yang editor. Nah, bagian editor dia mengedit naskah dari penulis. Dia mengedit menggunakan komputer. Nah, komputer itu kan menggunakan listrik. Nah, cuma katakanlah ada 3 orang editor, dia mengedit buku akuntansi manajerial, mengedit buku akuntansi biaya, dan mengedit buku pengantar keuangan perusahaan. Ini buku yang terbitkan oleh Perbi Salemba. Cuma untuk mengetahui berapa ya KWH yang digunakan. Berapa kilowatt hour digunakan untuk memproduksi buku akuntansi manajerial. Berapa yang akuntansi biaya, berapa yang pengantar keuangan perusahaan. Itu tidak mudah. Karena nggak dapat ditelusuri secara langsung. Beda tadi yang kayu, kalau meja kayu kita bisa lihat, oh meja kayu ini ada kayunya kayu apa, berapa meter luasnya, kemudian waktu beli kemarin 1 meter berapa, itu bisa ketahuan dengan mudah. Nah, kalau penggunaan listrik untuk memproduksi 3 buku ini, nah itu sulit untuk mengetahuinya. Makanya biaya listriknya itu nanti dialokasikan. Katakanlah
kalau hanya 3 buku yang dikerjakan dalam 1 bulan ya, kemudian biaya listrik totalnya katakan 10 juta. 10 juta ini dibagi ke bagian produksi 50%. 5 juta bagian produksi, udah 5 juta tinggal dibagi 3 aja. Mudahnya seperti itu. Tapi itu kurang akurat. Dan memang biaya tidak langsung itu adalah alokasi. Alokasi tidak bisa akurat 100%. Beda dengan biaya langsung atau direct cost. Nah, pengelompokan biaya lainnya itu berdasarkan perilaku biaya. Itu ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Ini mudahnya adalah apakah total biaya itu berubah jika misalnya jumlah yang diproduksi berubah. Kalau total biaya itu tidak berubah, berapapun jumlah yang diproduksi, totalnya itu biaya tetap. Kalau total biayanya berubah seiring dengan perubahan dalam jumlah yang diproduksi, itu biaya variabel. Biaya semi variabel ini adalah biaya yang ada komponen biaya tetapnya, juga ada komponen biaya variabelnya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, biaya variabel adalah total biayanya meningkat seiring peningkatan jumlah produksi dan menurun seiring berkurangnya jumlah produksi. Tapi ini totalnya ya, total biayanya. Kalau biaya variabel per unit itu sama. Jadi Anda bedakan ya antara total keseluruhan dengan per unit. Nah, ini contoh kita buatkan grafik ya. Nah, ini sumbu Y-nya adalah rupiah, sumbu X-nya adalah kuantitas. Kalau dia biaya variabel, nah, kalau tidak ada yang diproduksi, maka total biaya variabel atau total variable cost, kalau tidak ada yang diproduksi, dia 0 rupiah. Nah, ketika dia mulai diproduksi, jumlah produksinya meningkat, biayanya pun meningkat nih. Nah, biayanya meningkat. Semakin banyak yang diproduksi, total biaya variabelnya naik. Tapi biaya per unitnya itu sama. Katakanlah misalnya, 1 unit itu memerlukan biaya variabelnya 10.000. 10 unit berarti biaya variabelnya adalah 10.000 kali 10. Berarti 100.000. Kalau 100 unit, berarti diperlukan 10.000 kali 100, 10.000 kali 100, atau 1 juta. Nah, semakin banyak jumlah yang diproduksi, total biaya variabelnya semakin meningkat. Tapi variabel cost per unitnya tetap 10.000 berapapun jumlah yang diproduksinya. Nah, jadi kalau biaya variabel, total biayanya yang berubah-ubah seiring dengan misalnya jumlah yang diproduksi, tapi biaya per unitnya tetap. Berikutnya adalah biaya tetap. Nah, biaya tetap itu adalah biaya yang total biayanya tidak berubah saat jumlah produksinya naik atau turun dalam kisaran atau range tertentu. Total biayanya ya. Tapi biaya tetap per unit. Nah, setiap unit yang diproduksi itu akan turun seiring dengan jumlah yang diproduksi atau kuantitas yang diproduksinya meningkat. Nah, jadi yang tetap adalah total biayanya. Berikut ini adalah grafik yang memperlihatkan tentang biaya tetap. Oke. Nah, jadi ini total biaya tetap atau fixed cost. Nah, berapapun jumlah yang diproduksi, naik atau turun, maka dia akan tetap sebesar X rupiah, tapi ada batasan tertentu. Katakanlah dia akan di sini batasannya terakhir. Ketika meningkat lagi, biayanya menjadi berubah. Nah, ini kayak step cost tadi ya. Ya, jadi biaya tetap adalah biaya yang totalnya itu tidak berubah, misalnya jumlah produksi naik atau turun dalam kisaran tertentu, tetapi biaya per unitnya ini akan turun
seiring dengan peningkatan jumlah kuantitas yang diproduksi. Pengelompokan biaya berikutnya berdasarkan perilaku biaya adalah biaya semi-variabel. Apa itu biaya semi-variabel? Adalah total biaya yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi kalau biaya semi-variabel, ya, biaya semi-variabel, semi-variabel cost itu adalah fixed cost ditambah variable cost per unit misalnya kali dengan kuantitas yang diproduksi. Jadi ada komponen fixed cost, biaya tetap, ada komponen biaya variabel atau variable cost. Berikut ini adalah grafiknya. Nah, kalau kita lihat, dia tidak mulai dari titik nol. Karena kalau dia tidak ada yang diproduksi atau kuantitasnya nol, dia akan mulai dari titik tertentu. Nah, ini adalah sebetulnya fixed cost-nya nih. Nah, seiring dengan peningkatan jumlah kuantitas, maka biayanya pun juga meningkat. Ya, meningkat. Nah, ini biaya semi-variabel. Nah, berikutnya itu adalah yang disebut dengan istilah biaya peluang atau namanya opportunity cost. Ya, biaya peluang. Nah, apa nih opportunity cost? Biaya peluang adalah manfaat yang dikorbankan saat satu pilihan diambil di antara pilihan yang lain. Jadi misalnya ini ada seorang bapak, dia ada pilihan apakah dia berinvestasi di saham atau dia membeli emas, ya, logam mulia. Jadi kalau bapak ini membeli logam mulia, maka dia memiliki opportunity cost berupa keuntungan yang diperoleh kalau dia investasi di saham. Sebaliknya, jika dia memilih saham sebagai investasinya, maka bapak ini akan memiliki biaya peluang dari tidak berinvestasi di logam mulia. Jadi kalau ada keuntungan logam mulia, itu adalah biaya peluangnya. Nah, ini dalam akuntansi keuangan, konsep ini tidak dikenal, tapi dalam akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial, konsep opportunity cost atau biaya peluang ini banyak digunakan dalam pengambilan keputusan. Di bab-bab berikutnya akan dibahas tentang penerapan dari opportunity cost dalam pengambilan keputusan. Berikutnya kita beralih ke yang disebut dengan biaya produk atau product cost. Ya, product cost. Oke, apa saja komponen dari product cost? Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung atau juga disebut dengan istilah direct material cost. Ya, material cost. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Ya. Dan yang terakhir adalah biaya overhead produksi. Jadi biaya produk, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk itu terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Berikutnya adalah biaya jasa. Jasa atau servis itu adalah pekerjaan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk pelanggan atau segala aktivitas yang dilaksanakan dengan menggunakan produk atau fasilitas perusahaan. Jadi beda dengan produk, tidak ada produk akhir untuk pelanggan, tapi memberikan jasa atau servis. Nah, contoh dari servis atau jasa adalah perlindungan asuransi, kemudian perawatan medis, perawatan gigi, pengurusan pemakaman, jasa akuntansi. Itu adalah contoh dari aktivitas jasa. Penyewaan kendaraan, penyewaan video. Nah, ini contoh jasa yang memperkenalkan para pelanggan menggunakan fasilitas atau produk perusahaan. Adapun karakteristik jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, jasa bersifat tak berwujud. Nah, tidak ada wujud fisiknya yang bisa dilihat, dipegang. Kedua,
Jasa tidak dapat disimpan layaknya produk. Kalau produk ada persediaan yang bisa disimpan. Sedangkan jasa tidak bisa disimpan, dikonsumsi saat dikerjakan sekaligus dikonsumsi saat itu juga oleh pelanggan. Contohnya kalau kita pergi ke tukang pangkas rambut, maka kita akan diberikan jasa dan saat itu juga rambut kita sudah dipotong, sudah selesai, tidak ada yang disimpan. Yang ketiga, jasa mengharuskan kontak langsung antara penyedia jasa dan pelanggan. Tukang pangkas rambut itu dia berhubungan langsung antara tukang pangkas rambutnya dengan pelanggan yang dipangkas rambutnya. Nah, akuntan manajerial itu harus menyediakan informasi tentang biaya yang nanti akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Akuntan manajerial harus memutuskan jenis informasi akuntansi manajerial apa yang harus disediakan bagi para manajer. Bagaimana informasi tersebut diukur, bila mana dan kepada siapa mengkomunikasikan informasi tersebut. Nah, para manajer bergantung pada informasi akuntansi manajerial yang disiapkan untuk pengambilan keputusan. Jadi di sini akuntan manajerial akan menyediakan kepada pimpinan informasi akuntansi manajerial yang nantinya akan digunakan oleh para pimpinan perusahaan untuk pengambilan keputusan. Nah, ada satu pengecualian, akuntan manajerial harus mengikuti aturan pelaporan eksternal tertentu, misalnya PSAK. Nah, contohnya, saat menyediakan informasi tentang jumlah persediaan akhir pada laporan posisi keuangan dan beban pokok penjualan pada laporan laba rugi, akuntan manajerial harus mengikuti apa yang ada di PSAK, biaya-biaya apa saja yang harus dimasukkan dalam persediaan akhir, dan beban pokok penjualan. Nah, ini dia. Kemudian akuntan juga akan membagi biaya dalam kelompok fungsional. Produksi, ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, sedangkan periodik atau period cost ini adalah beban biaya atau beban selain produksi. Ini biasanya untuk penjualan dan administrasi. Berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang penentuan atau menentukan biaya produk atau product cost. Apa sih product cost itu? Product cost adalah biaya langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah produk. Jadi kata kuncinya adalah biaya langsung tidak langsung untuk memproduksi sebuah produk dalam perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang merubah bahan baku menjadi barang jadi dengan bantuan tenaga kerja langsung dan biaya overhead produksi. Biaya produksi akan dikapitalisasi ke persediaan. Jadi biaya produk pertama kali akan ditambahkan ke persediaan, saat telah terjual baru akan menjadi beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, di berikutnya akan dijelaskan tentang bagaimana menghitung beban pokok penjualan untuk perusahaan manufaktur. Nah, apa saja komponen dari biaya produk? Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Berikutnya adalah biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Yang terakhir adalah biaya overhead produksi. Ini bisa manufacturing overhead cost atau factory overhead cost. Nah, ini adalah komponen biaya yang membentuk biaya produk atau product cost. Nah, sekarang kita masuk ke satu-satu. Yang pertama adalah bahan baku langsung atau direct material. Apa sih bahan baku langsung? Bahan baku langsung adalah bahan baku yang menjadi bagian dari barang jadi. Barang jadi atau dikenal dengan istilah finished goods. Ya. Kemudian bahan baku langsung dapat ditelusuri secara langsung ke produk yang sedang diproduksi. Kita bisa melihat fisiknya atau dengan menggunakan catatan yang ada. Pengamatan fisik dapat dilakukan untuk mengukur jumlah yang digunakan dalam setiap barang yang dihasilkan.
Katakanlah produknya ini adalah meja kayu. Dari meja kayu ini adalah finish good-nya, ya, atau produk. Nah, dari meja kayu ini kita bisa mengetahui berapa kayu yang digunakan, berapa meter, kemudian waktu dibeli 1 meternya berapa. Nah, berapa meter yang digunakan kali berapa 1 meternya. Nah, kayu ini adalah bahan baku langsung. Berikutnya adalah tenaga kerja langsung atau direct labor. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung ke barang yang sedang diproduksi. Pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah jam tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk. Pegawai yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi dikelompokkan sebagai tenaga kerja langsung. Perusahaan juga dapat memiliki biaya tenaga kerja tidak langsung. Ini tenaga kerja tidak langsung dikelompokkan sebagai biaya overhead produksi. Nah, katakan tadi produknya adalah finish good. Finish good-nya adalah meja. Nah, ini adalah pegawai yang memotong kayu misalnya. Nah, inilah adalah direct labor-nya, direct labor cost. Nanti dihitung misalnya berapa jam tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi meja ini, kemudian berapa upahnya per jam misalnya. Nah, berikutnya adalah overhead produksi. Overhead produksi atau factory overhead atau juga kadang-kadang disebut dengan manufacturing overhead. Ini adalah seluruh biaya produk selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu dianggap sebagai overhead produksi. Nah, jadi biaya overhead produksi mudahnya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Overhead produksi juga dikenal sebagai biaya produksi tidak langsung. Biaya overhead adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke objek biaya. Kita susah mengamati secara fisik. Susah menelusuri berapa pemakaian biaya overhead produksi per masing-masing produk yang dihasilkan. Katakanlah biaya overheadnya adalah biaya listrik. Ya, biaya listrik. Biaya listrik yang digunakan, ini digunakan untuk memproduksi 3 produk. Pertama meja, kemudian kursi, dan ranjang atau tempat tidur. Ya. Jadi katakanlah menggunakan mesin, penerangan. Nah, itu satu biaya listrik ini dikonsumsi oleh meja, kursi, dan tempat tidur. Nah, tapi akan sangat sulit berapa kilowatt hours yang digunakan untuk memproduksi meja. Berapa kilowatt hours yang digunakan untuk memproduksi kursi. Berapa kilowatt hours yang digunakan untuk memproduksi tempat tidur. Itu sangat susah. Tapi tanpa adanya listrik, belum tentu ketiga produk ini dapat dihasilkan. Jadi, karena biaya listrik ini tidak dapat diketahui secara langsung ke masing-masing produk yang dihasilkan, biaya listrik masuk ke overhead produksi. Dengan demikian, berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan pembahasan bab 2 dari buku Dasar-Dasar Akuntansi Manajerial yang dikarang oleh Hansen Mowen dan diterjemahkan oleh Penerbit Salemba. Ya, ini baru bagian 1 dari konsep akuntansi manajerial dasar yang merupakan bab 2 dari buku ini. Nantikan bab 2 bagian keduanya. Jangan lupa untuk mengunjungi penerbitsalemba.com, dapatkan koleksi-koleksi terbaru buku-buku penerbitsalemba.com, kemudian kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, dapatkan materi-materi pembelajaran bernilai tambah, video pembelajaran, soal dan pembahasan, serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan jika Anda ingin membeli buku Penerbit Salemba yang original, silakan kunjungi lexikabookstore.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.